Jadi silakan orang-orang yang berusaha untuk memarginalkan pondok pesantren, orang-orang yang berusaha ingin mendiskreditkan pondok pesantren, tapi ketahuilah, kami sudah biasa didiskreditkan, kami sudah biasa dimarginalkan, dan seluruh usaha-usaha Anda tidak akan berguna untuk kami. Tidak akan mempengaruhi eksistensi pondok pesantren. Karena sejak dulu kami sudah biasa tidak mendapatkan perhatian dari siapapun, tapi kami mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami didik anak-anak kami untuk dijadikan orang-orang yang tafaqquh fiddin, berjuang demi agama, dan membawa api agama Islam ini sampai hari kiamat. Siapa orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Begitu pula siapa orang yang tawaduk kepada pejabat karena jabatannya, hilang 2/3 agamanya. Siapa orang yang tawaduk pada orang bernasab karena nasabnya, hilang 2/3 agamanya. Tetapi kalau ilmu, siapa orang yang menghormati orang lain karena ilmu, mencium tangannya, merangkulnya, mencium badannya, ada dalilnya semua dari agama. Kalau tadi saya hanya minta maaf dari Trans TV, juga Pak Khairul Tanjung untuk meminta maaf secara langsung pada Kiai Anwar Mansur. Sekarang ditambahin Kang Mas Yusuf. Jadi harus ada upaya hukum. Kang Mas Taufik CH, SHMH dan teman-teman juga dari PBNU untuk bagaimana memproses hukum ini. Kalau bisa sampai dicabut itu izin siar daripada Trans 7 itu. Karena ini sudah bukan hanya berusaha memarginalkan dan mendiskreditkan, saya kira ada upaya-upaya terorganisir untuk membuat citra pesantren secara umum, bukan hanya Lirboyo, agar tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang diminati oleh masyarakat Muslim, juga dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan saya kira tidak berlebihan. Bahkan tadi saya lihat itu Ketua Umum PBNU, Kang Mas Yusuf, Kang Mas Yahya Sakub itu sambil terlihat mau menangis, karena memang ini sangat menyentuh beliau. Saya kira ya, mungkin kata Kang Mas Yusuf bisa jadi itu mau menangisnya bukan karena kasus itu, tapi kasus lain. Tapi saya kira karena ini adalah menyangkut hal-hal yang sangat terkait dengan diri beliau sebagai seorang santri, karena beliau mondok juga itu di Krapyak dan di lainnya. Saya kira setiap santri itu tidak pernah merasa diperbudak oleh kiainya ketika ada di pesantren. Dia mau gotong royong, roan dan lain sebagainya itu sukarela. Bahkan kiai itu kadang-kadang hanya mau memerintah pesantren itu santri-santri yang ada di dalamnya aja. Santri-santri yang bukan di dalam itu santri yang memang dia tidak mendarma baktikan untuk ada di dalam kiai, itu kiai kadang-kadang nggak mau nyuruh. Itu tradisi pesantren begitu. Karena kalau kiai pesantren Salafiyah itu ada santri dalam yang biasanya ada di dalam kiai, memang dia datang untuk mengaji, tetapi biasanya dia selain mengaji memang di dalam dirinya ingin mendarma baktikan di rumah kiai gitu, sebagai khadimnya kiai. Lalu kiai menganggap keluarganya sendiri. Jadi seperti kiai memberi makan kepada anaknya, begitu juga kiai memberi makan pada santri dalam itu. Nah, seperti kiai juga kadang-kadang menyuruh anaknya, begitu pula kiai berani menyuruh santri dalam itu. Nah, tapi kalau untuk hal-hal besar seperti ngecoroan itu, memang kebiasaan kita di pesantren itu, ya kita ingin juga mempunyai amal jariah yang kita bisa rasakan nanti setelah kita jadi alumni, ketika kita datang ke pondok kita itu, kemudian kita bisa bernostalgia. Ini hasil roan saya ini ngecor di sini. Dulu saya kepleset di sini nih, lagi ngecor sama teman misalnya begitu. Jadi
hal-hal yang terjadi di pondok pesantren itu adalah sesuatu yang bersifat natural, tidak ada unsur paksaan, bahkan di dalamnya ada unsur ta'dib seperti Kiai Mufti Ali tadi katakan itu. Bagaimana nanti kita menghadapi masa depan di tengah-tengah masyarakat, seorang santri selain dia juga harus tafakuh fiddin, tetapi juga dia harus mempunyai skill dalam kehidupan, tidak jadi pemalas. Ketika ada masyarakat gotong royong dia ikut. Ketika ada misalnya pembangunan masjid ngecor di situ dia ikut campur. Kemudian dia lebih paham karena dulu di pesantrennya dia pernah ngecor. Saya ini masang keramik pondok-pondok putri waktu saya di pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Jadi saya ini pondoknya banyak. Salah satu pondok yang saya pernah itu masang keramik itu Kang Mas Yusuf di pondok pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Ketika saya datang itu ke pondok pesantren saya, kemudian saya bernostalgia. Itu dulu saya yang masang keramiknya, sampai sekarang itu belum dibongkar alhamdulillah. Jadi saya ada nostalgia pernah masang keramik gitu, walaupun keramiknya nggak lurus. Karena memang nggak mesti bagus, kata Kiai yang penting bisa dipasang gitu. Nah, jadi hal-hal itu sama sekali Kiai tidak maksa kamu harus ikut mengkeramik, memasang keramik, itu tidak. Karena di situ ada takdib. Dan Kiai Mufti Ali, Kang Mas Taufik CH dan Kang Mas Yusuf juga ini putranya seorang mursyid thariqah ini Kang Mas Yusuf ini. Sebagai seorang santri, saya tidak merasa khawatir min haitsu huwa dari sisi pondok pesantrennya. Kekhawatiran saya itu hanya untuk dalam perspektif kita sebagai berbangsa, sangat tidak elok ketika ada golongan lain selain golongan kita yang mengolok-olok kita tanpa kenal diri kita. Kita golongan santri ini memiliki kemandirian secara historis dan genealogis. Ketika penjajah tidak memperhatikan kita sejak zaman kerajaan-kerajaan 1600, mereka menguasai berbagai macam kekuasaan-kekuasaan ekonomi dan politik. Pondok pesantren berdiri sendiri, tidak mau bergabung dengan kompeni Belanda. Kita mandiri. Kita tidak bantu secara pembangunan oleh pihak penjajah. Kita siap untuk bagaimana membiayai diri sendiri, mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita. Dan secara lumintu itu bahkan sampai hari ini pondok pesantren seperti anak tiri di negeri kita ini dalam hal pembangunan yang diberikan atau iuran, bukan iuran, artinya itu bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pondok pesantren. Contohnya di Banten ini. Di Banten itu ada sekolah gratis ya, misalnya. Tapi untuk madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah itu tidak ada sekolah gratis. Yang gratis itu hanya sekolah SMP, yang gratis itu hanya sekolah madrasah aliyah, SMA, SMK. Padahal SMA, SMK itu telah mendapatkan selain bos dari pusat, juga bos dari daerah. Ditambah lagi sekolah gratis, 250.000 per bulan. Sementara madrasah-madrasah yang ada di pondok-pondok pesantren itu tidak mendapatkan itu. Tetapi kami tidak pernah demo. Kenapa? Karena kami sejak dulu diberikan kekuatan mental sebagai penerus perjuangan para anbiya, penerus perjuangan para aulia, penerus perjuangan para ulama, bahwa membawa agama ini harus dengan keikhlasan. Kita memegang agama ini, memegang ilmu-ilmu yang dibawa oleh para anbiya seperti membawa api. Kalau kita pegang panas, kalau kita lepaskan dia mati. Kita milih memegangnya walaupun tangan kita ini panas. Jadi silakan orang-orang yang berusaha untuk memarginalkan pondok pesantren, orang-orang yang berusaha ingin mendiskreditkan pondok pesantren, tapi ketahuilah, kami sudah biasa didiskreditkan, kami sudah biasa dimarginalkan, dan seluruh usaha-usaha Anda tidak akan berguna untuk kami. Tidak akan mempengaruhi eksistensi pondok pesantren. Karena sejak dulu kami sudah biasa tidak mendapatkan perhatian dari siapapun, tapi kami mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar
kami didik anak-anak kami untuk dijadikan orang-orang yang tafaqquh fiddin, berjuang demi agama dan membawa api agama Islam ini sampai hari kiamat. Jadi usaha-usaha Anda, hai orang-orang yang ingin memarjinalkan pondok pesantren, yang saya lihat ini indikatornya sudah nampak sekali, usaha-usaha memframing pondok pesantren dari sisi ajaran, dari sisi akhlak dan lain sebagainya, ketahui apa yang Anda lakukan tidak akan pernah berpengaruh apa-apa terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki organ militan secara historis dan secara genealogis. Para keturunan-keturunan Wali Songo, keturunan para penyebar-penyebar agama Islam di masa lalu, yang secara lumintu memegang agama Islam ini sampai nanti hari kiamat, tidak akan pernah melepaskan agama ini. Tidak akan pernah melepaskan pondok pesantren. Tidak akan pernah melepaskan ajaran-ajaran dato-dato kami untuk senantiasa menjaga masyarakat Islam, untuk senantiasa beragama dengan agama yang benar. Agama dari Nabi Muhammad yang diwariskan pada sahabat. Agama yang benar yang diwariskan dari sahabat kepada tabi'in. Agama yang benar yang diwariskan dari tabi'in kepada tabi'in. Kemudian kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, dan sebagainya. Kemudian kepada Muzani, Buaiti, kemudian kepada Imam Al-Ghazali, kemudian kepada Rafi'i, kemudian kepada Imam An-Nawawi, kemudian pada Ibnu Hajar, kemudian pada Zainuddin Al-Malibari, kemudian kepada Syekh Abi Bakar Muhammad Syahto dalam I'anatul Talibin, kemudian kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Tidak akan pernah kami lepaskan apapun yang kalian framing terhadap pondok pesantren tidak akan berarti apa-apa buat pondok pesantren. Karena pondok pesantren telah memiliki organ militan yang akan membawa, yaitu adalah tadi yang seperti saya sebutkan itu, dan itu sudah biasa dimarginalkan, itu sudah biasa didiskreditkan. Saya teringat ini seperti zaman-zaman Orde Baru dulu lah, ketika Nahdlatul Ulama pondok pesantren yang sekarang juga ditambah dengan PWILS, mohon maaf Kiai Mufti, ada PWILS yang juga menjaga nilai-nilai ajaran pesantren dan Wali Songo yang dimarginalkan sepertinya dalam tanda kutip, dan ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang membuat kami orang-orang pesantren atau kaum santri yang dulu dibilang oleh siapa yang membagi ada abangan, ada priaya, ada santri, itu kami kaum santri dari zaman Joko Tingkiran, dari zaman Raden Patah, Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, sampai hari ini secara lumintu yang kami warisi, tidak akan pernah mengemis-ngemis untuk kepada pemerintah memperhatikan kami, karena dari dulu kami sudah diajari nilai kemandirian dan gotong royong. Kami mempunyai qanaah, kami mempunyai struggle for life, bagaimana kami bisa membiayai diri sendiri. Kalau pemerintah mau ikut membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, kami tidak nyari-nyari dan kami tidak akan demo. Ada upaya-upaya memarginalkan hari ini kepada pondok pesantren, silakan saja. Tapi perlu diketahui bahwa pondok pesantren hari ini dan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqah an-nahdhiyah yang kita pahami sebagai satu, bahwa ideologi kita adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih kita salah satu mazhab yang 4, dalam tasawuf kita adalah tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah mayoritas di Indonesia. Dan pondok pesantren itu sebenarnya punya kekhasan Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang lain yang bukan Nahdlatul Ulama yang bikin pesantren ini justru yang menurut saya ini hari ini yang menodai pondok pesantren. Berbagai macam kasus-kasus misalnya pelecehan seksual itu bukan dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kebanyakan. Saya tidak katakan tidak ada sama sekali. Karena Nahdlatul Ulama tidak maksum ya. Tetapi selagi dia mempunyai basis historis, ideologis, bahkan genealogis dengan para Wali Songo, penyebar-penyebar agama Islam masa lalu, itu lebih mempunyai energi untuk mempertahankan diri sebagai saban zakiyah atau syekhon zakiyah di dalam bagaimana dia menjadi seorang pengasuh pondok pesantren. Kasus-kasus
pencabulan dan lain sebagainya, kebanyakan itu di luar Nahdlatul Ulama. Cuma karena sekarang banyak pesantren juga didirikan ternyata bukan orang Nahdlatul Ulama. Nah, ini seakan-akan nanti digeneralisir bahwa apa yang terjadi juga itu sama oleh terjadi di Nahdlatul Ulama. Itu satu hal. Yang terakhir, bahwa pondok pesantren ini hari ini, Kang Mas Taufik dan Kiai Mufti, adalah merupakan khazanah orisinalitas dan otentitas daripada mazhab Syafi'i terbesar di dunia. Kalau kita ingin mengetahui mazhab Syafi'i yang paling orisinil hari ini, bukan di Mesir, tapi di Indonesia. Di Mesir masih banyak mazhab-mazhab lain yang dipelajari, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Tetapi di Indonesia, di pondok-pondok pesantren, yang jumlahnya itu 5.000 pondok pesantren, yang santrinya mencapai 5 juta, itu dipelajari dari mulai mazhab Syafi'i yang paling orisinil dari karya Imam Syafi'i, dari mulai kemudian kepada Mukhtasar Muzani, Ad-Buaiti, sampai kepada yang terakhir para ulama-ulama mutakhirin kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti Basabren dengan I'anatul Musta'in, kemudian I'anatul Talibin dan Nihayatul Zid, yang sama-sama mensyarahi daripada Fathul Mu'in atau Qurratul Ainnya, itu memiliki originalitas karena dia mensyarah kitab sebelumnya. Kemudian yang kitab sebelumnya Fathul Mu'in itu adalah merupakan sebuah mukhtasar dari kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtajnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kemudian ke atasnya lagi sebagai mukhtasar dari Imam Nawawi, dari Imam Rafi'i, dari Imam Al-Ghazali, sampai Imam Syafi'i. Jadi ada keberlanjutan genealogi epistemologis yang dimiliki pondok pesantren, yang originalitas dan keotentikannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seperti orang-orang yang misalnya saya lulusan daripada YIN, UIN, lulusan dari IIKI. Ketika kita di dunia kampus, kita belajar agama ya hanya per bab saja. Tidak dari alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai tamat wallahu a'lam bishawab. Hanya kita akan bicara tentang jakat profesi. Buka kitab dari berbagai macam kitab. Tetapi tidak bicara atau tidak mengkaji dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita di pesantren, itu dari mulai bismillah sampai wallahu a'lam bishawab. Itu kita pelajari dari mulai kitab terendah sampai kitab tertinggi. Dan jadi saya kira eksistensi pondok pesantren akan terus ada ila yaumil qiyamah. Dan siapa-siapa yang bercita-cita ingin mendiskreditkan pondok pesantren sehingga mengharapkan pondok pesantren ditinggalkan oleh umat Islam, dia mimpi di siang bolong. Saya bicara demikian tidak berarti kita tidak muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah, atau tidak muhasabah. Kita tetap, pondok pesantren tentu punya kelebihan dan kekurangan, dan kita tetap al muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita akan mencari hal-hal yang lebih baik buat anak-anak kita, buat pondok pesantren kita, tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai santri, sebagai para ulama yang secara lumintu menerima ilmu dan mustika ini dari para leluhur-leluhur kami. Dan mengenai adab, nanti sebelum kita dengarkan perspektif dari hukum, adab itu dianjurkan, dan ini adalah perintah Allah. Hadisnya sahih, al ulama warasatul anbiya, itu hadisnya sahih. Dan yang tidak boleh kita tanda tunduk tawaduan itu seperti pejabat-pejabat kepada atasannya itu. Nah, feodalisme pejabat kepada atasannya yang tanda tunduk tidak dipermasalahkan, padahal itu melawan daripada nas agama, sementara adabnya para santri kepada kiai dipermasalahkan, padahal itu sesuai dengan ajaran agama. Ini masalah yang
Apa harus kita bahas ini? Mungkin anak perlu sesuatu media atau forum yang lebih khusus. Bagaimana itu para pejabat-pejabat bawahan pada atasannya tanda tunduk itu tidak dipermasalahkan sebagai feodalisme, sementara para santri yang ada ajarannya menghormati para ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Hadisnya sahih, itu Daruqutni, Abu Daud, Ibnu Majah. Ada yang dhaif juga, tetapi yang dhaif kemudian dikuatkan oleh yang sahih, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati ulama, dan cara menghormati ulama berbeda-beda tergantung dari adat istiadat daerahnya masing-masing. Dan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa bagian tengah dan bagian timur, ya seperti itu. Dan itu tidak melanggar agama. Bahkan Nabi itu bisa dicium kakinya. Mencium kaki Nabi, itu mencium kaki Nabi ya. Dalam konteks Nabi ini adalah manifestasi dari wahyu, dari ilmu. Maka menghormati orang karena ilmunya, jangankan hanya cium tangan, sampai cium kaki pun ada dalilnya. Kalau dia itu karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Makanya disebutkan oleh Kiai Mufti Ali itu, wa yukrahu takrimuhum, gimana tadi? Bahwa tidak boleh menghormati, mencium tangan kepada selainnya. Selain para ulama yang saleh tadi itu, termasuk itu nasab itu, mencium tangan karena nasabnya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu mencium tangan karena ilmu. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu dalilnya banyak. Gak ada kewajiban menghormati orang karena keturunannya, sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Tapi kalau mencintai karena ulama, karena ilmu, maka itu ada dalilnya dari Al-Quran secara jumlatan, ada dalilnya secara khos dari hadis-hadis yang kita baca, baik di hadis sunan maupun di yang lainnya. Jadi masalah ini jangan sampai nanti ada perang narasi antara kita kaum santri dengan kaum priai. Siapa yang feodal sebenarnya? Apakah kita kaum santri, sedangkan kita mempunyai mustanad, kita mempunyai dalil, tapi Anda kaum priai tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai mustanad. Mencium-cium itu atasan, tidak ada dalilnya, haram. Kenapa? Di dalam hadis dikatakan, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Begitu pula siapa orang yang tawaduk kepada pejabat karena jabatannya, hilang 2/3 agamanya. Siapa orang yang tawaduk pada orang bernasab karena nasabnya, hilang 2/3 agamanya. Tetapi kalau ilmu, siapa orang yang menghormati orang lain karena ilmu, mencium tangannya, merangkulnya, mencium badannya, ada dalilnya semua dari agama. Sesuatu yang ada dalil dari agama tidak bisa untuk dipermasalahkan. Dan terakhir, sekali lagi kita boikot Trans 7. Jangan tonton dia. Kita nontonnya pada Suka TV aja. Jangan nonton Trans 7. Selagi dia belum minta maaf, atau selagi pondok pesantren belum merasa bahwa ini sudah cukup mereka minta maaf, baru kita nonton lagi. Terima kasih. Maaf Mas Taufik agak lama ini.